Hello Potatoes. Hari ini ngelanjutin video yang kemarin tentang rotation ya. Kita bakal bahas tentang yang namanya format di trading card game. Tapi di video ini kita akan bahas lebih spesifik untuk Pokemon TCG aja ya. Jadi ya aku nggak akan terlalu bahas card game lain. Sebenarnya topik ini hampir nggak bisa dipisahin sama rotation kemarin ya. Cuma kurasa kalau aku barengin di satu video nanti malah terlalu panjang, terus fokus inti yang mau aku sampaikan tuh nggak dapet gitu. Jadi ya udah aku pisah aja. Video yang kemarin bahas tentang rotation, yang hari ini khusus tentang format aja. Jadi teman-teman yang belum nonton video yang tentang rotation, nggak apa-apa. Kalian nonton video yang ini dulu juga nggak apa-apa. Karena kalian mau nonton yang mana aja, mau nonton yang ini dulu atau yang rotation dulu, sama aja dua-duanya. Cuma kalian harus nonton dua-duanya supaya infonya lengkap. Oke? Langsung aja kita mulai pembahasan tentang format di trading card game. Oke, pertanyaan pertama, nyusun skripsi dan segala macam juga ya. Pasti yang paling atas itu pengertian. Jadi kita akan mulai dari apa itu pengertiannya format. Sebenarnya ini agak susah didefinisikan ya, karena sebenarnya format itu ya format gitu. Cuma di sini aku akan coba jelasin, mungkin format itu bisa dibilang suatu peraturan dasar tentang kartu-kartu yang legal dipakai di suatu turnamen. Jadi format ini bisa dibilang kayak dia adalah suatu peraturan yang mengatur apakah kartu-kartu itu legal di format turnamen yang ini, apakah kartu-kartu yang ini legal di format yang itu gitu. Jadi ya format turnamen ya kita nyebutnya ya. Mungkin sekarang masih agak meraba-raba ya, cuma aku akan coba jelasin dengan contohnya supaya lebih jelas. Sebelum mulai masuk yang Pokemon, buat temen-temen yang main card game lain, biar ada gambaran dikit dulu ya, aku kasih tahu format tuh kayak gimana. Kalau di Magic the Gathering itu format ada kayak format standar, modern, terus ada Pioneer, kayak Commander, kayak gitu-gitu ya, itu yang namanya format. Terus kalau contohnya kayak di Vanguard, Cardfight Vanguard juga ada format, ada standar sama premium standar ya kalau nggak salah bahasanya ya. Nah, kalau di Pokemon, format utamanya itu ada 3, oke? Kalau di video yang rotation kemarin aku bahas, TPC dan TPCI itu punya rotation yang beda banget ya. Tapi kalau untuk format turnamen, tenang aja, TPC dan TPCI hampir sama persis. Hampir nggak ada bedanya, mereka cuma kayak penamaannya aja yang agak beda ya. Kalau di Inggris itu disebutnya format, kalau di versi Jepang atau TPC itu mereka nyebutnya regulation. Makanya kalau yang udah nonton video tentang rotation itu kan ada namanya regulation mark ya. Itu regulation itu bahasa lainnya format. Sebenarnya sama aja, jadi kalau nanti di Indo kita terimanya bahasanya nanti regulasi, nggak apa-apa, itu artinya sama aja kayak format ya. Soalnya kan kita under TPC ya, jadi mungkin aja nanti format turnamennya itu regulasi standar gitu. Itu maksudnya sama aja kayak standar format atau standar regulation. Oke? Kita akan langsung aja bahas format-formatnya. Format yang pertama itu namanya standard format atau standard regulation ya. Ini adalah format yang paling umum, yang paling sering digunakan untuk turnamen-turnamen official. Paling sering ya, bukan berarti semua turnamen official akan pakai standard format. Tapi paling sering itu pakai standard format ini. Standar format ini kayak gimana? Standar format ini merupakan format di mana kartu-kartu yang boleh dipakai itu hanya kartu-kartu yang sedang berada dalam rotation standar saat itu. Oke? Ini ada aku bahas lebih detail soal rotationnya ini di video tentang rotation juga. Makanya sebenarnya susah ya. Ini sebenarnya videonya tuh sambung balik gitu. Kalian harus nonton dua-duanya, oke? Kalian harus nonton dua-duanya. Misalnya nih ya, sekarang di format Jepang itu kan lagi regulasinya yang regulation mark B sampai D. Jadi yang kartu-kartu yang boleh dipakai di standar format itu hanya kartu-kartu yang regulation mark B sampai D dan yang nggak masuk banlist ya, karena sekarang ada 2 banlist, Mismagius sama Bryson Man. Semua kartu itu boleh dipakai di standar format. Sedangkan kalau yang untuk Inggris, yang boleh itu karena sistem rotationnya mereka berdasarkan set, mereka boleh pakai kartu-kartu dari set Team Up sampai yang terbaru sekarang Champions Path. Nah, itu standar format. Kenapa standar format ini dipilih sebagai format yang paling umum dan yang paling sering dipakai? Karena pool kartunya nggak terlalu luas ya. Jadi
kartunya itu dibatasin, nggak sampai kartu dari zaman tahun 1996 kalian boleh pakai tuh nggak. Jadi benar-benar hanya kartu yang masuk dalam rotation itu. Kenapa dibikin kayak gitu? Satu, memudahkan untuk player baru. Ya jadi kalau misalnya nih kalian, aku nggak tahu ya, mungkin ada yang seneng juga. Tapi kalau aku personally sebagai player baru dihadapin sama kartu puluhan ribu, aku akan kaget dan kayak, wah gila ini, aku puluhan ribu kartu ini aku harus pelajari semua gitu. Nah kan itu a bit too much ya. Makanya muncullah yang namanya standar format ini, poolnya nggak terlalu luas, jadi kartu-kartu yang harus kita dalami itu juga nggak sebanyak itu ya, nggak sampai puluhan ribu kartu. Jadi lebih appealing buat player-player baru. Player-player baru lebih mudah untuk masuk ke gamenya ya. Kan juga karena nyari kartunya nggak terlalu susah kan, karena semuanya dari set-set baru gitu, recent sets lah ya. Jadi nggak susah nyari kartu lama, kita nggak usah nyari kartu dari tahun 2000, kartu dari tahun 2001 gitu tuh nggak usah. Ya, itu yang bikin standar format ini adalah format yang paling banyak dimainkan dan yang paling banyak digunakan untuk turnamen official. Terus kita ya ngomong jujur-jujuran aja lah ya, nggak bisa dipungkiri kalau ya namanya perusahaan pasti mau bisnis dan mau dapat untung juga. Makanya standar format ini digunakan juga sebagai ya cara untuk dapat keuntungan ya, supaya set baru itu selalu kejual, set baru selalu kejual. Ya, aku rasa itu bukan hal yang jelek sih. Itu bukan hal yang jelek karena sekali lagi rotation membuat game state lebih balance. Nah, sekarang kita akan bahas format kedua. Format kedua ini yang cukup banyak disebut-sebut ya, cukup banyak dibahas juga, yaitu namanya expanded format. Kalau di versi Jepang, mereka nyebutnya extra regulation ya. Jadi expanded atau extra sama aja, bahasa itu cuma masalah bahasa doang. Expanded format ini kayak gimana? Expanded format ini adalah standar format yang pool kartunya lebih luas lagi. Oke, kayak tadi aku bilang kalau untuk standar format itu kan kartunya dibatasin sama rotation ya. Jadi hanya kartu-kartu yang sedang berada di dalam rotation itu yang boleh dimainin. Tapi kalau expanded format itu enggak. Kalian boleh mainin kartu-kartu lama. Ya, ini ekuivalennya kalau di Magic itu kayak modern, lebih kayak modern ya. Jadi batasannya kalau untuk expanded format itu sekarang sampai seri Black and White. Jadi teman-teman bisa mainin kartu dari zaman Black and White, XY, XY Break, Sun and Moon, sama Sword and Shield. Ya, jadi sejauh itu ya. Berarti mundur berapa generasi itu? Sun and Moon, XY, sama Black and White. Mundur 3 generasi ya. Itu kartu-kartu dari set itu masih boleh dimainin di format expanded. Oke, jadi ini memang tujuannya lebih ke player-player yang lebih veteran ya, player-player yang udah lebih lama mainnya. Kayak mungkin kan mereka mikir nih, dulu gue udah invest mahal-mahal beli kartu dari zaman Black and White, gue udah main dari zaman Black and White, tapi kok sekarang kartu-kartu itu nggak bisa dimainin lagi. Nah, karena munculnya hal-hal seperti ini, dibikinlah yang namanya expanded format. Jadinya orang-orang tetap masih bisa main dengan kartu-kartu yang mereka suka dari zaman Black and White dulu gitu. Kayak aku sekarang sebenarnya masih suka banget deck Virizion Genesect ya, itu juga dari zaman Black and White. Nah, kalau sekarang aku mau main, aku tetap bisa main, tapi formatnya format expanded. Udah nggak bisa main di format standar lagi karena kartunya udah rotate lama. Jadi gitu, itu adalah dua format besar yang ada di Pokemon TCG ya. Ada standar sama ada expanded. Teman-teman mau main yang mana? Terserah teman-teman. Dua-duanya format yang oke ya. Cuma aku ingetin buat teman-teman juga, turnamen-turnamen umumnya sekarang pakai standar format. Sesekali akan ada turnamen official yang pakai expanded, tapi mostly akan standar format. Cuma sekarang di Indo sih ya, untuk yang versi Indonesia belum bisa dibikin format-format kayak gini. Karena ya again, kayak yang ku bahas di video rotation, pool kartunya masih sedikit. Jadinya ya belum ada format-formatan ya. Di Indo itu cuma ada standar format. Semua kartu Indo boleh dipakai. Itu standar formatnya Indo gitu. Sekaligus expandednya Indo juga ya. Karena ya emang kartunya baru ada itu. Oke, sekarang kita akan bahas yang versi TPCi dulu. Format yang terakhir namanya Unlimited Format. Tunggu. Oke, mungkin teman-teman akan mikir, oh, tadi standar cuma boleh segini.
Habis itu expanded boleh segini. Sekarang unlimited boleh pakai semua kartu dong? Tidak. Sayangnya tidak ya, sayangnya enggak. Meskipun namanya unlimited dan rada misleading bikin kita mikir, oh ini berarti boleh pakai semua kartu. Ternyata enggak. Format unlimited ini cuma boleh pakai kartu mundur sampai Heart Gold, Soul Silver ya. Jadi semua kartu dari Heart Gold, Soul Silver sampai yang terbaru itu yang boleh dipakai. Jadi tetap kartu-kartu base set, fosil itu tetap nggak boleh dipakai ya. Itu ujung-ujungnya sekarang sudah jadi kartu koleksi, pure kartu koleksi. Nah, tapi unlimited format ini aku sendiri kurang tahu detailnya gimana, karena aku dulu zaman-zaman itu nggak main Pokemon TCG ya. Cuma dari yang aku research, dari yang aku baca-baca, itu bukan format yang menyenangkan. Jadi mainnya benar-benar terlalu monoton ya. Decknya semua itu-itu aja, dan mainnya monoton banget. Jadinya sekarang untuk eventnya Pokemon sendiri ya, Play Pokemon yang di TPCI itu udah nggak menggunakan lagi unlimited format ini. Jadi yang dipakai hanya standard format dan expanded format yang tadi dua yang pertama. Nah, kalau untuk yang versi Jepang, yang TPC, itu nggak ada nih format unlimited ini. Tapi mereka punya format yang namanya Hall of Fame. Wah, apalagi ini? Ini makin nggak jelas lagi ya. Hall of Fame ini format yang cukup menarik menurutku, meskipun juga hampir nggak pernah dimainin juga ya, hampir nggak pernah ada turnamennya juga di Jepang. Hall of Fame ini adalah format dimana kita boleh mainin kartu dari zaman Diamond Pearl. Jadi Diamond Pearl sampai Sword and Shield itu kartu-kartunya boleh dipakai. Tapi dalam penyusunan decknya kalian dibatasin lagi. Batasinnya nggak cuma band list, tapi ada yang namanya Hall of Fame point. Oke, di sini aku akan taruh tabelnya nanti ya. Nah, Hall of Fame point ini apa? Hall of Fame point ini adalah poin yang disusun berdasarkan kekuatan suatu kartu. Jadi, ada kartu yang dikasih Hall of Fame point 1, ada kartu yang dikasih Hall of Fame point 2, 3, dan juga yang di ban. Oke, yang nggak boleh dipakai sama sekali. Nah, untuk nyusun deck Hall of Fame ini, teman-teman dikasih batas cuma boleh nyusun deck 60 kartu dan maksimal 4 Hall of Fame point di dalam deck itu. Ya, jadi benar-benar dibatasi nih, kartu-kartu yang jago hanya boleh dipakai sedikit. Ya, ini aku akan taruh Hall of Fame-nya, Hall of Fame point-nya di sini. Ini cukup banyak kartu yang aku nggak tahu juga ya, karena banyak kartu-kartu lama aku nggak gitu dalemin buat yang zaman-zamannya Diamond Pearl. Tapi di sini kita bisa lihat di yang 1 poin ada kartu-kartu ini, Shaymin EX, Azelf, dan macam-macam lagi. Terus di sini 2 poin, 3 poin, dan kartu yang di ban. Ya, jadi kalau misalnya kayak teman-teman nih ya udah bawa Shiftly yang dimasukin ke 3 poin ini, kalian udah nggak boleh bawa kartu yang 2 poin lagi, karena di deck kalian maksimal cuma boleh maksimal 4 poin kan. Kalian misalnya boleh bawa 1 Shiftly, 1 Shaymin EX gitu misalnya, atau bawa 2 Claydol yang 2 poin. Pokoknya maksimal 4 poin. Yes, jadi ini format yang beda ya, beda dari unlimitednya TPCI dan cuma ada di Jepang. Meskipun setauku juga nggak terlalu populer ya di Jepang ya. Jadi ya di Jepang sama aja mainnya standard regulation sama extra regulation. Nah, oke, itu dia untuk format di Pokemon TCG. Mudah-mudahan video ini informatif dan membantu teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang udah ngerti tentang format, mungkin tetap bisa nonton video ini lagi. Siapa tahu ada nambah-nambah wawasan ya. Karena ada beberapa format yang cukup menarik menurutku untuk dibahas. Dan mungkin kalau aku ada salah-salah dikit, boleh tolong dibantu di komen juga, dikasih tahu, oke? Oke, kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.